Saudara, dukungan terhadap wacana pilkada dipilih kembali oleh DPRD mulai bertambah. Sebelumnya, keseriusan itu telah ditunjukkan Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional. Dan kini menyusul, Demokrat juga telah resmi menyatakan keselarasan sikap terkait perubahan sistem pilkada lewat DPRD. Sikap Partai Demokrat berbalik mendukung wacana pilkada melalui DPRD yang dinilai bertentangan dengan warisan politik SBY. Perubahan sikap ini dinilai sejumlah pihak sebagai pilihan politik yang mengedepankan kekuasaan daripada konsistensi sikap historis partai. Kini Demokrat menyatakan akan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana perubahan sistem pilkada melalui DPRD. Terkait dengan penentuan terhadap sistem pilkada ke depan, Partai Demokrat sejalan dan sebaris dengan Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur terhadap tata cara dan mekanisme pelaksanaan pilkada, baik secara langsung maupun oleh DPRD. Tentu kedua opsi ini sah menurut Undang-Undang Dasar. Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang harus diseriusi dan patut dipertimbangkan. Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut perubahan sikap yang dilakukan Partai Demokrat dipengaruhi oleh tekanan pemerintah dan demi kekuasaan. Padahal, pada 2014 lalu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengeluarkan Perpu yang membatalkan pilkada dipilih oleh DPRD. Namun kini, semua sikap itu berubah. Ya, saya kira karena ada sesuatu lah yang membuat Demokrat itu berubah haluan dengan drastis. Ini kan perubahan haluannya itu bisa 100%. Karena sebelumnya itu kan justru Pak SBY yang mengeluarkan Perpu untuk menyelamatkan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung. Gitu. Loh, kok malah sekarang malah ikut dengan Pak Prabowo. Jadi argumen-argumen yang kita yang substantif lah macam-macam nggak kedengaran gitu. Itu artinya apa? Ya artinya ada mungkin tekanan dari pemerintah dan ada kecintaan terhadap kekuasaan dari Partai Demokrat gitu loh. Jadi kalau dihadapkan Anda ikut visi misimu atau Anda ikut Pak Prabowo, ya Demokrat milih ikut Prabowo ketimbang ikut visi misi mereka. Sikap Partai Demokrat ini menyusul dukungan yang sebelumnya telah dilontarkan 5 partai pendukung pemerintah. Kelima parpol itu adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, PAN, dan Partai Nasdem. Wacana ini bermula dari pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia pada HUT Golkar beberapa waktu lalu. Bahlil menyatakan pilkada langsung kerap menimbulkan konflik di daerah. Ia pun meminta pembahasan RUU politik dibahas tahun ini. Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten Kota. Biar tidak lagi pusing-pusing. Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU bidang politik seyogyanya bisa dimulai tahun depan. Sikap koalisi parpol pendukung pemerintah ini ditolak PDI Perjuangan. Partai besutan Megawati ini menilai wacana pilkada lewat DPRD hanya akan melanggengkan kekuasaan. Ya, saya lebih cenderung ke arah kepentingan jangka panjang ya, konsolidasi kekuasaan. Apalagi ketuanya Bung Doli ini kan pernah ngomong koalisi permanen. Ini kan kelihatan dari satu sisi ada upaya untuk mempertahankan kekuasaan jangka panjang. Yang dimaksud adalah biaya paslon, ya termasuk money politik. Ini menurut saya sih dosa partai politik. Pertama, salah satu yang membuat biaya besar bagi paslon itu adalah mahar partai politik. Saya punya pengalaman, 1 kursi itu bisa sampai 1 miliar, saya dengar 2 miliar. Tentu, pemilihan kepala daerah melalui anggota dewan di daerah bakal menuai pro dan kontra. Terlebih, pilkada langsung yang berjalan selama ini memungkinkan masyarakat memilih pemimpinnya yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Dukungan terhadap wacana pilkada melalui DPRD kian bertambah. Demokrat yang sebelumnya menolak, saat ini berbalik arah, mendukung pilkada lewat anggota dewan di daerah. Total saat ini ada 6 partai politik di parlemen, yang artinya ada 6 dari 8 fraksi di DPR yang setuju dengan usulan kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat.
Lantas, akankah wacana ini terrealisasi dan apakah pilkada lewat DPRD merupakan kemunduran demokrasi? Kita bahas bersama Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang sudah hadir di studio Orange Kompas TV. Dan juga ada Muhammad Guntur Romli, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang hadir melalui sambungan virtual. Selamat malam, Bung Guntur. Ya, selamat malam, Mas. Ya, saya ke Bung Irawan dulu ini ya, sebagai partai yang paling awal sepertinya di periode pemerintahan ini yang mengusulkan kembali untuk ke pilkada dipilih oleh DPRD. Ini kan dukungan bertambah ya berarti, kalau misalnya Demokrat tadi sudah menyatakan untuk mendorong kembalinya pilkada lewat DPRD. Ini artinya paket undang-undang atau revisi undang-undang politik ya, di dalamnya ada MD3, ada pemilu, pilkada, dan lain-lain. Ini didorong terus di Komisi 2 oleh Partai Golkar. Memang sejak awal kami menyadari bahwa kaitannya dengan pelaksanaan pemilu kita perlu satu perbaikan agar kemudian kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik. Okay. Makanya kemudian akses dari perbaikan sistem pemilu ini kan kita berharap kualitas proses check and balance kita baik, kinerja parlemen kita baik, kinerja pemerintahan daerah kita baik, sehingga kualitas program itu bisa baik hasilnya gitu. Okay. Maka kemudian kami melihat bahwa ada satu kepentingan kita untuk memperbaiki hulu dari demokrasi itu sendiri. Nah, salah satu misalnya yang kita berusaha untuk perbaiki adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang juga menjadi topik pembicaraan publik akhir-akhir ini. Nah, kami melihat bahwa pelaksanaan pilkada ini kita sebenarnya tidak perlu terjebak lagi pada perdebatan bahwa langsung tidak langsung, terus kemudian demokratis atau tidak kurang demokratis, terus apalagi kurang legitimate dan lain-lain sebagainya. Ini adalah satu perdebatan yang lama sejak awal. Bahkan pada saat perdebatan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat dilakukan 4 kali amandemen, MPR pada saat itu sudah memperdebatkan kaitannya dengan apa yang dimaksud dengan demokratis yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 itu. Jadi apakah kemudian pemilihannya dilangsungkan oleh dilangsungkan di DPRD yang merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu, atau kemudian berlangsung seperti sekarang melalui proses langsung dipilih oleh rakyat, itu sebenarnya sama konstitusionalnya gitu. Oke, tapi bukankah apa yang Anda katakan, hulunya dari demokrasi itu kita kenal sejak era reformasi itu adalah rakyat sendiri yang memilih langsung pemimpinnya yang dinamakan one man one vote termasuk di pilkada? Untuk one man one vote, kalau kita bicara konteks kesejarahan atau original intent dari Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah pelaksanaan pemilihan legislatif dan kemudian pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk kaitannya pemilihan kepala daerah, memang sejak awal kita menyadari bahwa nggak bisa one size fit all, karena ada daerah-daerah kita pada saat itu yang satu statusnya sebagai daerah khusus, yang kedua adalah sebagai daerah istimewa. Pada saat itu kita bicara konteks Kesultanan Jogja, apakah pada saat itu harus dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian juga kita memperdebatkan pada saat dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar, apakah kemudian dengan fenomena pada saat itu gubernur sebagai kepala daerah atau wakil dari pemerintah pusat yang ada daerah. Jadi semua hal yang diperdebatkan publik pada hari ini itu telah disadari sejak awal oleh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Tapi bagi kami bahwa dialog-dialog seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini penting dan sangat bagus, dan kami sangat mengapresiasinya. Oke, saya ke Mas Guntur. Mas Guntur, kalau dari PDI Perjuangan, bagaimana sikapnya sejauh ini? Saya tahu memang selama ini berseberangan dengan konsep ini. Lalu apakah Anda menganggap dengan adanya usulan ini, 6 fraksi setidaknya sekarang di DPR mengusulkan kembali ke DPRD, ini merupakan kemunduran demokrasi, Mas Guntur? Ya, terima kasih, Mas. Dari kami di Komisi 2, Pak Deddy Sitorus, Pak Komarudin Watubun juga sudah bersuara bahwa itulah sikap dari PDI Perjuangan yang tetap ingin pilkada langsung dan menolak pilkada melalui DPRD. Alasannya itu jelas, kami ingin memastikan bahwa kedaulatan rakyat itu benar-benar terjadi dengan adanya pemilihan secara langsung.
Dan kalau melalui DPRD itu bagi kami merupakan bentuk pengebirian terhadap hak politik rakyat. Dan setelah kami juga menyimak ya alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang ingin pilkada melalui DPR itu semuanya nggak nyambung dan nggak masuk akal. Malah itu disebut sebagai dalih. Misal contoh soal biaya politik yang tinggi dengan money politik. Jadi sekarang dibangun opini kalau pilkada langsung itu sama dengan money politik. Nah ini saya harus sampaikan dan saya setuju dengan pendapatnya Bung Ferry Amsari yang melakukan money politik itu kan elit-elit politik, ya kan? Rakyat itu kan hanya ditawari dalam beberapa hal yang mungkin mereka menerima, tapi yang harusnya ditindak itu kan elit-elit politiknya. Lah ini elit politik yang melakukan money politik kok yang dihukum rakyatnya dengan mengambil hak politiknya. Itu alasan bagi kami memang nggak nyambung antara pilkada langsung dengan persoalan money politik. Terus yang kedua juga adalah pemilihan langsung itu ada salah satu cara untuk meminimalisir money politik. Amat sangat sulit saya melakukan money politik terhadap pemilih misalnya yang 1 juta misalnya dengan DPT-nya daripada pemilihan itu hanya mengandalkan 45 orang sampai 50 orang misalnya dalam konteks di kabupaten ya DPRD kabupaten atau kota itu kan sangat mudah untuk mengendalikan 45 sama 50 orang dengan money politik dengan intimidasi dan sebagainya. Kalau pemilihan langsung itu malah lebih sulit sebenarnya. Nah persoalannya kenapa di sini terjadi ya karena tidak ada penegakan hukum. Penyelenggara yang harusnya netral tidak netral. Penegak hukum yang harusnya melakukan penegakan hukum tapi tidak melakukan malah mungkin juga bisa terlibat dalam beberapa hal. Jadi persoalannya itu bukan kepada sistem tapi kepada pelaksanaan. Nah kemudian persoalan yang paling penting menurut kami adalah juga persoalan legitimasi. Ya pemimpin daerah itu membutuhkan dukungan yang kuat dari rakyat. Dia ingin legitimasinya itu 5 tahun dan itu tidak bisa terjadi kalau dia tidak dipilih langsung oleh rakyat. Kalau dia hanya dipilih oleh 45 orang, 50 orang, maka dia akan tersandra oleh partai koalisi ataupun juga elit-elit politik. Nah ini bagi kami berbahaya nanti pemimpin itu bukan melayani rakyatnya, tapi melayani elit-elit politik ya. Apakah itu parpol koalisi dan sebagainya. Dan bagi kami tetap ingin PDI Perjuangan tetap ingin pilkada langsung karena itu adalah untuk memastikan kedaulatan rakyat dengan representasi langsung dari rakyat. Begitu. Oke, Bung Irawan, saya langsung saja lempar apa yang dinyatakan oleh Mas Guntur. Kalau dipilih oleh DPRD, ya kepentingan orang-orang di DPR lah yang akan dilihat oleh kepala daerahnya, bukan kepentingan rakyatnya secara langsung. Meskipun katanya DPRD ini perwakilan rakyat, tapi ya kita tahu permainan di DPRD juga terkadang lebih tidak mengedepankan begitu kepentingan rakyat, tapi hanya kepentingan elit. Pertama itu, dan kedua tadi tidak masuk akal ketika yang melakukan praktik money politiknya itu adalah elit, tapi yang diubah adalah sistem pemilihan yang melibatkan publik, melibatkan rakyat. Bagaimana ini? Ya itu kan satu sikap pandangan prejudice terhadap bangunan sistem yang itu sebenarnya konstitusional dan Undang-Undang Dasar 1945 itu membolehkan hal tersebut. Jadi sebenarnya tadi saya memulai dengan sejarah konstitusi kita, kemudian teks konstitusi kita mengatakan bahwa itu konstitusional dan sah. Tapi yang disampaikan oleh rekan kami Pak Guntur Romli tadi kaitannya dengan realita politik pilkada pada saat dipraktekkan, itu juga sebenarnya banyak juga ekses negatif yang sebenarnya kami bisa sampaikan hal tersebut. Misalnya kaitannya tadi bahwa dikatakan pelaku money politiknya adalah elit gitu. Tetapi ini berdampak pada sikap masyarakat kita yang menjadi permisif terhadap politik uang. Itu yang terjadi. Kami tidak kalau masyarakat sedang butuh ya mau nggak mau menerima, tapi urusan pilihan itu urusan lain. Nah gitu. itu yang kemudian itu kan yang membuat kos jadi mahal akhirnya. Itu yang kami menganggap bahwa spiritnya ini penyebaran dari perilaku money politik ini bisa merusak bangsa dan negara kita. Jadi membuat negara kita menjadi rentan karena perilaku politik uang yang itu menyebar gitu loh. Itu satu. Kedua adalah kohesivitas masyarakat antar tetangga, antar desa dan lain-lain. Itu bisa bermusuhan karena perbedaan pilihan politik.
Yang ketiga adalah misalnya pemimpin yang dilahirkan. Terus kemudian program-program yang juga menjadi evaluasi kita, banyak program-program yang tidak berkualitas karena lahir dari proses yang sulit dan mahal, proses politiknya, tetapi kualitas kepemimpinan yang dihasilkan tidak seperti ekspektasi kita gitu. Maka kemudian sejak awal Partai Golkar melihat bahwa proses pilkada apakah itu dilaksanakan langsung, tidak langsung oleh DPRD, itu sama sekali tidak mengebiri hak-hak rakyat, dan kami melihat bahwa ini adalah sebagai satu instrumen kita dalam mencapai tujuan nasional tadi itu gitu. Jadi demokratis itu jangan sebatas dimaknai adalah sebatas langsung tidak langsung kemudian kita mengatakan ini legitimate tidak legitimate, tetapi pemilu itu, pemilihan pemimpin itu ada banyak prinsip-prinsip jujur, adil, terbuka dan lain-lain sebagainya. Ini yang harus kita kembangkan dan bangun institusinya. Saya yakin Pak Guntur juga akan punya jawaban lagi soal kos politik tadi yang sudah dijelaskan oleh Bung Irawan. Ditambah juga tadi ada indikasi peta konflik jika pilkada dilangsungkan atau dipilih langsung oleh rakyat. Nah, saya akan tanyakan hal itu, bagaimana PDI Perjuangan menjawab soal peta konflik terutama karena memang pilkada di Indonesia seringkali berujung pada kerusuhan, pada peta konflik, saling serang antar pendukung dan lain-lain. Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami.